Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan atau memaparkan penjelasan materi dengan tema model pembelajaran shared dan Weber. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Untuk anggota yang pertama ada Miftah Nur Faizi dengan NIM 03, kemudian Rahmantika Fulki Nabila dengan NIM 09, Rizky Amalia dengan NIM 10, Resti Nayawardani dengan NIM 15, saya Tanti Oktaviani dengan NIM 16, dan Holil Nur Effendi dengan NIM 26. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran shared, di mana model pembelajaran ini merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Tipe pembelajaran shared dianalogikan seperti melihat benda yang jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua lensa. Suatu objek yang jauh akan terlihat jelas ketika dua pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-masing lensa yang pada awalnya samar dan terpisah. Dua lensa yang terdapat dalam teropong dianggap sebagai dua mata pelajaran. Pada saat kita melihat satu objek melalui teropong, objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran. Kemudian, model pembelajaran tipe shared ini didasarkan pada gagasan bersama yang datang dari dalam disiplin. Model ini berbeda secara radikal dari pendekatan tematik dalam konseptualisasi konsep pemersatu karena konsep tersebut dihasilkan dari elemen bersama daripada tema dari luar. Untuk menggunakan pandangan bersama tentang integrasi kurikulum, guru perlu mengeksplorasi dua disiplin ilmu yang saling konsep, keterampilan, serta untuk konten aktual yang tumpang tindih. Proses ini lebih kompleks daripada sekedar mengurutkan unit agar sesuai dengan bidang subjek yang lain. Kemudian, yang selanjutnya adalah langkah-langkah dari penerapan model pembelajaran shared. Di mana langkah yang pertama adalah menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan juga keterampilan yang sama. Kemudian langkah yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Kemudian langkah yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Baik, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Tanti, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran shared. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Kelebihan dari model perencanaan kurikulum bersama ini terletak pada kemungkinan menggunakan ini sebagai langkah awal menuju model yang lebih terintegrasi penuh yang mencakup 4 disiplin ilmu utama. Dengan menggabungkan disiplin serupa, tumpang tindih memfasilitasi pembelajaran mendalam tentang konsep untuk transfer. Selanjutnya, lebih mudah untuk menjadwalkan periode perencanaan umum untuk tim 2 guru daripada menyulap penjadwalan untuk tim 4 guru. Selain itu, perencanaan seringkali mengarah pada pengalaman instruksional bersama seperti film atau karya wisata, karena kedua guru dapat menyatukan 2 periode untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar. Lalu selain ada kelebihan, model ini terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu untuk kurikulum bersama adalah waktu perencanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan model. Selain waktu, fleksibilitas dan kompromi adalah bahan penting untuk implementasi yang sukses. Hal ini membutuhkan kepercayaan dan kerjasama tim. Model integrasi di dua disiplin ini membutuhkan komitmen dari mitra untuk bekerja melalui fase awal. Untuk menemukan tumpang tindih yang nyata membutuhkan dialog
dan percakapan yang mendalam. Saya Miftah Nurbaisi akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang implementasi model pembelajaran SHARET dalam pembelajaran di SD. Pembelajaran terpadu model SHARET dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai alternatif pembelajaran. Salah satu contoh pembelajaran dengan menggunakan belajar ini, seorang guru melakukan pembelajaran dengan memadukan materi pendidikan, jasmani dan kesehatan dengan seni budaya dan keterampilan. Model WebEd mewakili pendekatan tematik untuk menginstruksikan materi pembelajaran. Biasanya, pendekatan tematik untuk pengembangan kurikulum ini dimulai dengan hal-hal seperti transportasi atau penemuan. Model pembelajaran tematik ini bertolak pada suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama siswa. Model web ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Pembelajaran terpadu model WebEd adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam pembelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Dengan demikian, model WebEd ini mempergunakan pendekatan tematik lintas bidang studi. Model WebEd juga diibaratkan sebagai teleskop yang memandang luas seluruh rasi bintang sebagai satu tema. Tema tersebut berguna untuk menyaring konsep, topik, dan ide yang tepat sesuai dengan konten kurikulumnya dan disiplin ilmu. Tema dapat ditetapkan oleh guru dengan siswa atau sesama guru. Setelah tim pendidik guru membuat keputusannya, tim tersebut menggunakan tema sebagai overlay ke sub penemuan yang berbeda yang mengarah pada studi tentang alat sederhana dalam sains, membahas dan menulis tentang penemu seni bahasa asa. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian model pembelajaran WebEd. Model pembelajaran WebEd itu mewakili pendekatan tematik untuk mengintegrasikan materi pelajaran. Biasanya pendekatan tematik untuk mengembangkan kurikulum ini itu dimulai dengan hal-hal seperti transportasi atau penemuan. Model pembelajaran tematik itu bertolak dari suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama siswa. Model pembelajaran WebEd ini itu memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Pembelajaran terpadu model WebEd adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pembelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, model WebEd ini itu menggunakan pendekatan tematik lintas bidang studi. Model WebEd ini juga itu diibaratkan sebagai teleskop yang memandang luas seluruh rasi bintang sebagai satu temanya. Tema tersebut itu berguna untuk menyaring konsep, topik, dan ide yang tepat sesuai dengan konten kurikulum dan disiplin ilmu. Tema dapat ditetapkan oleh guru dengan siswa atau sesama guru. Setelah itu tim pendidik atau guru itu membuat keputusan. Tim tersebut menggunakan tema sebagai overlay ke sub penemuan yang berbeda yang mengarah pada studi tentang alat sederhana dalam sains. Selanjutnya itu ada langkah-langkah model pembelajaran WebEd. Untuk memulai proses perencanaan model ini itu sebaiknya kita itu memperhatikan langkah-langkah perencanaan model WebEd yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang mengembangkan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua itu mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaringan tema. Yang ketiga itu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang, mengembangkan melalui tema dan subtema. Yang keempat itu ada menentukan kegiatan pada setiap bidang, mengembangkan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang akan dipilih. Yang kelima itu ada menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba atau WebEd adalah yang pertama itu menentukan tema
mengembangkan sub-temanya. Yang kedua itu mengembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Webet. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Webet yaitu faktor motivasi yang dihasilkan dari pemilihan tema dengan minat tinggi, yaitu motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar dari siswa. Faktor motivasi juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Selain itu, model Webet atau pendekatan tidak asing lagi bagi guru yang berpengalaman dan merupakan model perancangan kurikulum yang cukup mudah bagi guru yang kurang berpengalaman. Ini juga memfasilitasi perencanaan kerja tim sebagai tim untuk pengembangan tema ke semua bidang isi pelajaran. Pendekatan tematik atau model Webet memberikan payung yang terlihat dan memotivasi siswa, mudah bagi mereka untuk melihat bagaimana berbagai aktivitas kegiatan yang berbeda dan ide yang akan saling terhubung. Kemudian keuntungan bagi siswa yaitu menyeleksi tema sesuai dengan minat siswa. Dengan itu akan memotivasi siswa untuk belajar serta memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan dan ide-ide yang berbeda yang saling terikat. Selanjutnya, saya akan membahas kekurangan dari model pembelajaran Webet. Kekurangan paling serius dengan model pembelajaran Webet terletak pada pemilihan tema. Dalam penyeleksian atau pemilihan tema, ada kecenderungan untuk mengambil tema itu secara dangkal yang mana tidak berguna dalam perencanaan kurikulum. Seringkali tema buatan ini mengarah pada kurikulum yang dibuat-buat. Juga kehati-hatian harus digunakan untuk tidak mengorbankan ruang lingkup dan urutan logis dan perlu yang melekat dalam disiplin. Dalam model ini, guru dapat terjebak dalam penulisan kurikulum yang mungkin tidak memerlukan waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan penggunaan unit tematik jangka panjang di tahun yang akan datang, atau biasanya tema tidak diulang. Kemudian, selain itu, guru dapat menjadi fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep dalam model ini. Jadi, kehati-hatian harus digunakan untuk menjaga konten tetap relevan dan ketat. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan implementasi model pembelajaran WPET dalam pembelajaran di sekolah dasar. Model WPET untuk mengintegrasi kurikulum adalah pendekatan tim yang membutuhkan waktu untuk berkembang. Model ini membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang ekstensif di antara berbagai departemen dan bidang studi khusus. Pada model pembelajaran ini, guru menyusun pembelajaran yang dimulai dari tema pembelajaran. Tema pembelajaran menjadi fokus utama. Guru bisa menyusun tema dengan dibantu oleh guru lain atau bahkan oleh siswa. Kegiatan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kompetensi dasar dan dibuat dalam mingguan atau harian. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran WPET ini diawali dari menentukan tema, lalu subtema, dan yang terakhir menentukan mata pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik khusus, juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan pembelajaran WPET. Pada model pembelajaran ini, guru dapat menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang dangkal. Kemudian kesimpulannya yaitu model pembelajaran SHIRIT adalah pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran dengan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama, serta dipayungi dalam satu tema, sehingga memberikan pengalaman bagi siswa. Sedangkan model pembelajaran WPET atau model pembelajaran jaring laba-laba adalah suatu pembelajaran yang menggunakan metode tematik. Penggunaan pembelajaran terpadu model ini lebih menekankan pada penentuan tema belajar yang
yang harus tepat dan mengikat pada proses pembelajaran. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.